Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai cara yang mereka pergunakan untuk memusuhimu. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Seperti apa saja cara-cara yang mereka pergunakan ya untuk memusuhi dirimu ya. Ini buat kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, yang mana mungkin saja saat ini kamu lagi berkonflik atau berseteru dengan seseorang, atau mungkin saja kamu nggak pernah mencari masalah ke orang-orang sekitar, tapi ada seseorang atau beberapa orang, segerombolan orang, segelintir orang yang memusuhi dirimu ya. Mari kita cari tahu ya guys ya, biar kita bisa mengantisipasi dan mendapatkan solusinya ya. Oke, di sini ada apa aja? Oke, di sini ada Six of Cups, ada Eight of Swords, ada the Stars, ada Ten of Wands, ada Knight of Wands, ada the Tower, ada Four of Wands, and Four of Swords. Alright, double four ya. Ini twins numbers. Okay, you see guys. Alright. So guys, di sini aku menemukan ya bahwa ada seseorang atau beberapa orang yang mencoba untuk menjatuhkan dirimu ya dengan memusuhi kamu ya guys ya, baik itu secara terang-terangan maupun dengan jalan backstreet ya, yang mana di antara kamu ini ada yang sudah tahu siapa orangnya gitu ya guys ya. Di sini ada beberapa cara yang mereka gunakan ya untuk memusuhi dirimu ya guys ya. Yang pertama itu ada Six of Cups ya, dimana cara yang mereka pergunakan ini ya sangat gamblang, terlihat jelas ya, yang mana mereka ini berusaha untuk merendahkan dirimu ya, dengan mengata-ngatain kamu atau mengolok-ngolok kamu, atau berusaha untuk mengkerdilkan setiap potensi atau apa yang kamu miliki ke orang-orang sekitar. Jadi ketika mereka kumpul dengan orang-orang sekitar, atau bahkan mungkin ketika mereka yang memusuhi kamu ini bertemu langsung dengan kamu face to face, dia atau mereka ini berusaha untuk menjatuhkan kamu melalui kata-kata, yaitu secara verbal gitu loh guys ya. Mereka tuh sengaja ya merendahkan kamu ya, biar kamu tuh nggak pede gitu loh guys, biar kamu tuh kehilangan kepercayaan diri, biar kamu itu tidak memiliki keyakinan terhadap diri sendiri, biar kamu itu meragukan dirimu sendiri, biar kamu ragu dan tidak percaya, tidak yakin dengan kemampuan yang kamu miliki gitu. Karena sebetulnya mereka lah yang insecure dengan potensi yang kamu punya. Namun mereka menutupi rasa insecure-nya mereka itu dengan berusaha merendahkan orang lain kayak gitu ya. Ini cara yang dia atau mereka lakukan ya untuk memusuhi kamu ya guys ya, yaitu dengan merendahkan kamu, mengkerdilkan potensimu ya, biar orang-orang sekitar itu meremehkan kamu dan tidak menganggap kamu, biar kamu tuh nggak diperhitungkan gitu loh guys ya, biar kalau di suatu komunitas atau di suatu circle tertentu kamu tuh nggak diajak orang, kamu tuh dijauhin orang, kamu itu tidak diperlukan orang. Itu triknya orang manipulatif yang sangat licik ya. Dan cara lainnya yang mereka pergunakan untuk memusuhi dirimu ya, di sini ada dari mereka yang terang-terangan berusaha untuk menyakiti dirimu ya guys ya, bahkan dengan memberikan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan atau memperlakukan kamu dengan buruk, dengan tidak selayaknya gitu, sehingga kamu tuh kayak jadi minder, sehingga kamu tuh kayak jadi tidak berguna, sehingga kamu tuh merasa tidak punya daya, tidak punya power gitu. Mereka tuh sengaja menekan kamu ya, menekan kamu biar kamu tuh
sorry tuh saya penyek gitu ya, ditekan terus. Jadi mereka tuh kayak memberikan intimidasi agar kamu itu benar-benar kayak nggak bisa bangkit, biar kamu tuh terpuruk gitu loh guys ya. Ini secara gamblang, secara terang-terangan ya, baik ini secara verbal maupun non verbal, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan ya, mereka berusaha menyakiti dirimu di sini ya, benar-benar terlihat gitu loh guys ya. Tapi mereka ini menyakitin dirimu ini dengan rombongan mereka ya, mereka nggak pernah sendirian kok guys ya, mereka selalu rombongan. Karena dengan mereka bergerombol kayak gitu, mereka merasa pede dan merasa kuasa jadinya gitu ya. Coba kalau face to face-nya sendirian, pasti mereka akan ciut ya. Dan di sini ada juga vice versa ya guys ya, kamu lebih berhati-hati lagi. Ada juga seseorang yang berusaha untuk menjadi teman kamu atau kawan kamu, padahal dia adalah lawan yang sebenarnya ya. Pura-pura care, pura-pura peduli, pura-pura tidak tahu apa-apa, pura-pura memihak kamu, pura-pura berada di posisi kamu, pura-pura bisa merasakan apa yang kamu rasakan, padahal dialah dalangnya, dialah orang yang sebenarnya menyuruh orang-orang itu untuk memusuhi kamu atau untuk nyakitin kamu gitu ya. Ada juga di antara mereka yang berusaha untuk mempersulit hidupmu ya, dengan memblok kamu gitu ya guys ya, menyerbu kamu atau membuat kamu itu tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi kayak dibikin stuck gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen mematikan power kamu atau kekuatan yang ada pada dirimu, sehingga kamu itu mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Nah seperti itu. Yang kamu perlu waspadai adalah musang berbulu domba atau serigala berbulu domba gitu loh guys ya. Musuh dalam selimut itu yang perlu kamu waspadai ya. Sangat sulit sekali ya, karena orang ini memiliki dua wajah ya. Jadi kamu harus berhati-hati sebab dia bisa memposisikan diri sebagai kawan, tapi ada masanya dia akan memposisikan diri sebagai lawan. Nah seperti itu ya. Orang yang seperti ini tidak patut untuk dipercaya, apalagi dijadikan sebagai teman. Dan di sini cara lainnya yang mereka pergunakan untuk memusuhi kamu adalah dengan membuat diri mereka tenar ya, membuat diri mereka itu kayak terkenal, kayak populer gitu ya di mana-mana gitu. Itu sengaja ya, agar orang-orang sekitar itu takut sama mereka, agar orang-orang sekitar lebih menghargai mereka, agar orang-orang sekitar berada di bawah kendali mereka, agar orang-orang sekitar berada di dalam kekuasaannya mereka. Jadi mereka ini berusaha untuk minta validasi atau pengakuan dari orang-orang sekitar bahwa mereka ini adalah orang penting, kayak gitu loh guys ya. Itu adalah trik manipulatif yang mereka gunakan untuk memusuhi kamu ya. Padahal mereka mempunyai intrik, cara tertentu untuk bisa membalikkan fakta, memutarbalikkan fakta, untuk bisa membuat kamu itu jadi dijauhin orang, membuat kamu itu jadi terpuruk, membuat kamu itu kayak tidak berharga gitu loh guys ya. Itu sebenarnya tujuannya mereka. Jadi mereka harus mengedepankan diri mereka atau mengetengahkan diri mereka, menampilkan diri mereka sebaik-baiknya, pencitraan sebanyak-banyaknya di depan publik, agar orang-orang tertuju pada mereka, agar orang-orang terpusat pada mereka, sehingga orang-orang akan mengabaikan dirimu, sehingga orang-orang tidak menolong dirimu, sehingga kamu sendirian dalam keterpurukan. Nah seperti itu. Jadi ini mereka banyak melakukan pencitraan untuk mengambil hati orang-orang sekitar, publik ya, agar orang-orang sekitar itu banyak berpihak kepada diri mereka ketimbang kamu, kayak gitu ya. Terus di sini cara yang mereka pergunakan untuk memusuhi kamu adalah mereka berusaha untuk memblok kamu ya guys ya, dari berbagai arah ya, semacam kayak menghalang-halangi kamu untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya. Terutama ini dari segi pekerjaan, karir, usaha yang terkoneksi dengan finansial atau keuangan ya. Mereka berusaha untuk menekan kamu agar kamu itu sulit untuk bisa berkarya atau mengerjakan sesuatu gitu ya. Mereka berusaha untuk menjegal atau menghambat pertumbuhan kamu gitu ya, agar kehidupan kamu itu bisa stuck ya, tidak bisa maju-maju kayak gitu. Jadi mereka ini kayak menghalang-halangi ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin saja mereka utus atau yang bekerja sama, yang bersekongkol dengan mereka, yang mereka suruh untuk cari gara-gara ke kamu gitu, sengaja biar kamu itu hidupnya nggak tenang gitu ya. Karena mereka pengen memblok
sesuatu, yaitu hal yang terkoneksi dengan pekerjaan, karir, bisnis, dan usaha, biar kamu itu income-nya atau pendapatannya itu menurun ya, atau mengalami penurunan, sehingga itu akan membuat mereka merasa senang ya, karena berhasil untuk bisa membuat kamu berada di dalam keterpurukan ekonomi kayak gitu ya. Ini benar-benar ya, orang-orang toksik ini kelakuannya ya parah banget. Dan selain memblok kamu dari segi pekerjaan, mereka ini pun juga berusaha untuk mengisolasi kamu ya, agar kamu tuh jadi sendirian ya. Di sini dikonfirmasi oleh Knave of Wands ya. Mereka berusaha untuk bikin kamu tuh sendirian, tidak punya teman ya. Mereka mengisolasi kamu dari orang-orang sekitar, biar orang-orang sekitar tuh nggak ada yang mendukung kamu, biar kamu itu tidak punya teman gitu, biar kamu tuh kesepian, biar kamu itu tidak punya kuasa apapun gitu, sehingga dengan mudah mereka akan berusaha untuk mengambil kendali atas dirimu. Itu maunya mereka ya. Dan di sini cara yang lainnya, orang yang memusuhi kamu ini pengen menghancurkan kehidupan kamu ya, biar kamu itu benar-benar terjatuh dalam lembah kesengsaraan ya. Jahat banget ya guys ya, orang kayak gini ya, benar-benar toksik banget gitu. Ini koneksi yang seperti ini perlu di cut off ya. Tapi walaupun udah di cut off, kadang orang-orang toksik ini bisa melakukan hal yang ekstrim, bahkan gila ya, dengan mengejar-ngejar targetnya gitu loh guys ya, karena merasa penasaran ya. Sebab kamu mungkin saja nggak bisa dihancurkan atau nggak bisa dijatuhkan gitu loh guys ya. Mereka sangat berusaha sekali untuk bikin kamu terjatuh, bahkan ada juga sampai di antara mereka ini yang pergi ke dukun main black magic gitu ya guys ya, biar kamu ini kehidupannya menjadi porak-poranda atau tidak bahagia gitu ya. Kayaknya sih ada unsur iri hati juga ini ya, soalnya sebegitunya gitu loh gangguin orang atau ngusik hidup orang, sebegitunya ada ya orang kayak gini, parah banget ya. Inilah cara yang mereka lakukan ya untuk memusuhi kamu gitu. Padahal kamu mungkin merasa nggak punya musuh nih, aku nggak punya musuh gitu, tapi ya kayak gimana ya, energi nggak bisa dibohongin ya. Mungkin saja mereka yang memusuhi kamu ini terintimidasi dengan energi kamu, yang mana energi kamu mungkin adalah energi keberlimpahan, who knows, yang mana orang yang berpenyakitan hati, yang iri, sirik, dengki, itu merasa terintimidasi, takut kalau kamu lebih kaya, kalau kamu lebih berduit dibanding mereka gitu. Makanya mereka memusuhi kamu tanpa sebab, tiba-tiba membenci kamu, nggak suka, sinis sama kamu kayak gitu. Mungkin saja kamu memiliki energi keberlimpahan, who knows ya. Kemudian mungkin saja kamu memiliki energi pancaran aura yang positif, dan itu mengintimidasi orang-orang yang berenergi gelap atau berada di dalam kegelapan gitu ya. Orang-orang toksik yang penuh dengan keirian dan kedengkian hati gitu kan. Tentunya nggak akan pernah suka melihat orang lain itu lebih bahagia dibanding dirinya kayak gitu ya. Energi nggak bisa bohong guys ya. Walaupun kita diam ya, nggak pernah memulai, tapi kok kenapa tiba-tiba kok orang ini gitu ya kayak gencar banget memusuhi kita, atau pengen banget gitu ya bikin kita ini terpuruk atau hancur gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya iyalah, mereka merasakan energi kita yang benar-benar kontras dengan dirinya gitu, yang membuat mereka itu merasa terintimidasi sendiri, yang merasa mereka ini jatuh gitu ya, merasa mereka ini berada di bawah kamu gitu. Makanya mereka pengen menarik kamu ke bawah juga gitu ya, secara energi kayak gitu. Makanya mereka memusuhin kamu, walaupun kamu merasa bahwa kamu nggak pernah musuhan nih, nggak pernah kamu cari musuh, tapi dari segi mereka ya, dari posisinya mereka nganggap kamu sebagai musuh, bahkan saingan kayak gitu ya. Dan di sini cara yang mereka pergunakan untuk memusuhi kamu ada Four of Swords ya, dimana mereka menggunakan cara pantau memantau ya guys ya. Mereka suka meneropong setiap pergerakan kamu ya. Dengan mereka mencari informasi secara detail tentang dirimu, mereka akan berusaha untuk menebar-nebar cerita kebohongan, bahkan fitnah, merekayasa cerita gitu ya, untuk disebarluaskan kepada orang-orang sekitar, agar orang-orang sekitar nggak berani deketin kamu kayak gitu ya. Ini cara yang mereka lakukan ya, cara-cara yang sangat-sangat bisa aku bilang ini jahat ya guys ya, yang keterlaluan ya, yang benar-benar parah banget gitu ya. Padahal di sini kamu itu tidak pernah mengusik kehidupannya mereka gitu. Jangankan mengusik ya guys ya, mengurusi kehidupan mereka aja kamu ogah gitu.
apa untungnya, apa pentingnya, iya kan? Tapi mereka, dari segi mereka, ya makanya aku bilang tadi, energi nggak bisa berbohong guys ya. Walaupun kamu nggak pernah punya musuh, walaupun kamu ini nggak pernah musuhin orang, walaupun kamu nggak pernah memulai duluan, tapi dari seginya mereka gitu, kayak ke trigger sendiri gitu ya, karena tubrukan energi dari kamu ke mereka itu mungkin sangat strong atau kuat gitu ya, sehingga membuat mereka ini kayak gentar, kayak khawatir, kayak ketakutan sendiri gitu, insecure kalau kamu lebih inilah, lebih itulah, kalau kamu mengalahkan mereka lah, kalau kamu ini memiliki kuasa lah, kalau kamu ini memiliki power lah di circle itu, macam-macam ya, praduga-praduga dan prasangka-prasangka mereka, pikiran-pikiran negatif mereka tentang dirimu, sehingga itu membuat mereka menjadi memusuhi kamu kayak gitu ya. Jadi ini kayaknya banyak kan bersumber daripada energi ya, energi, getaran energi yang mereka rasakan, sehingga mereka merasa tertrigger dan terintimidasi sendiri, takut kalau kamu dan kehidupanmu bisa melebihi dan melampaui diri dan kehidupannya mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? Oke, apa aja ini pesan atau message-nya buat kamu untuk readingan kali ini? Ada growth, ada mental reputations. Alright. Oke guys, di sini pesannya buat kamu ya. Tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang, walaupun di luaran sana banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjegal dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan dirimu ya. Mana ada sih orang yang toksik itu suka melihat orang lain berbahagia dan mencapai kesuksesan. Gak ada sejarahnya dan gak ada yang namanya orang toksik itu senang melihat orang lain berbahagia atau mencapai keberhasilan di dalam hidupnya. Mereka selalu saja berusaha untuk hambat pertumbuhan dan perkembangan orang lain, karena dari segi diri mereka sendiri ya, mereka tahu bahwa mereka memiliki keterbatasan dan dalam hal potensi atau kemampuan, sehingga mereka merasa insecure dan tidak aman ya ketika kamu berada di circle di mana mereka berada. Apalagi orang-orang toksik ini kebanyakan adalah orang-orang yang suka mendominasi ya, dan suka menonjolkan diri untuk minta validasi atau pengakuan dari orang-orang sekitar. Orang-orang toksik biasanya hobi dengan pencitraan ya, dan penuh dengan trik, intrik, drama atau sandiwara agar mereka ini selalu dianggap baik, selalu dianggap sempurna di mata publik, sehingga orang-orang mudah percaya, menaruh kepercayaan kepada mereka, dan mereka ini bisa mendapatkan citra yang bagus di dalam kehidupannya mereka ya, sehingga mereka punya kuasa, punya kendali atas segala sesuatu yang mereka inginkan di dalam kehidupannya mereka. Nah, itulah cara yang dilakukan oleh orang-orang toksik ya, untuk bisa mendapatkan perhatian, untuk bisa survive dengan memiliki kehidupan yang sesuai seperti maunya mereka. Dan terkadang orang toksik ini terkesan maksa ya, maksa untuk bisa begini, untuk bisa begitu, walaupun harus mengorbankan kepentingan orang lain. Jadi di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang, jangan pedulikan orang-orang toksik itu ya guys ya. Fokus aja sama pencapaianmu, sama apa yang sedang kamu usahakan atau apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, karena dengan kamu terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan karya-karya di dalam kehidupanmu, maka itu akan memberikan kontribusi yang positif yang bisa membentuk kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi, yang tentunya itu lebih real, nyata ya, tanpa kepalsuan ya. Dan dengan kamu bertumbuh dan berkembang, ini pun akan membuat kamu menjadi sosok yang kaya akan pengetahuan dan pengalaman, sehingga ini bisa membuat kamu memiliki kematangan di dalam berpikir maupun di dalam bertindak, sehingga kamu bisa menjadi orang yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Dan di sini pesannya,
kamu harus memperkuat mental kamu ya guys ya. Kalau kamu merasa kuat untuk menghadapi orang toksik ini, silahkan kamu hadapi. Tapi kalau kamu merasa tidak kuat, nggak usah ya. Karena orang-orang toksik ini, orang-orang yang selalu saja suka mencari gara-gara ya, senang berbuat onar, suka bikin kerusuhan, itu saja kerjaannya, tidak menghasilkan hal-hal yang bersifat positif ya. Jadi untuk apa diladenin, percuma, hanya menguras energi, membuang waktu ya, membuang tenaga saja ya, karena mereka ini ide jahat atau gagasan-gagasan dengan perilaku yang tidak seronok gitu ya, itu nggak akan pernah habis-habis ya, selalu saja ada saja ya gagasan-gagasan yang muncul di pikiran mereka untuk jahatin orang, untuk ngejolimin orang gitu ya guys ya, karena hidupnya itu penuh dengan kekacauan dan tidak tenang gitu ya. Makanya mereka ini kayak nggak pernah habis energi ya, bahkan mereka ini adalah vampir energi loh guys ya. Orang toksik ini adalah vampir energi. Mereka menghisap energi dari orang-orang positif seperti kalian. Mereka berusaha untuk mengambil energi dari orang-orang yang ngeladenin mereka ya, sehingga mereka ini nggak pernah habis energinya. Coba kalau kamu diemin mereka, abaikan mereka, nggak usah pedulikan mereka, bikin batasan yang jelas terhadap mereka, jaga jarak, kalau perlu jangan pernah terkoneksi dan cut off koneksi dengan mereka, maka kamu akan tahu mereka akan kehabisan energi sendiri, sebab mereka hidup dari energi orang lain, yaitu dari energi yang mana dia bikin rusuh kepada orang-orang ya. Jadi orang-orang kan merespon, orang-orang kan reaktif, orang-orang kan ngasih perhatian, itulah energi yang dia ambil untuk memuaskan egonya dia, untuk membuat dia ini merasa tinggi, merasa kuasa, merasa jagoan kayak gitu loh guys ya. Makanya dia nggak pernah habis-habis untuk cari masalah, bikin masalah gitu loh guys ya. Makanya kalau kamu nggak kuat untuk ngeladenin orang ini, daripada energi kamu terkuras habis, lebih baik kamu nggak usah ngeladenin dia atau mereka ini. Biarkan mereka atau dia ini gila sendiri ya, dengan kelakuan-kelakuan toksiknya yang selalu ingin merugikan orang lain gitu ya. Jadi nggak usah diladenin, kecuali kalau kamu adalah seseorang yang punya mental kuat, yang mana energi kamu nggak bocor gitu ya, yang mana dia nggak bisa menguras energi atau tenaga kamu atau membuang waktu kamu, ya no problem. Kalau kamu mau hadapin ya silakan aja gitu. Yang penting jangan sampai merugikan diri kamu ya, jangan sampai menguras energi kamu ya guys ya, karena mereka adalah vampir energi ya, suka menguras energi orang lain, menghisap energi orang lain, karena mereka hidup dari sana ya. Semakin kamu reaktif, semakin kamu responsif, semakin kamu memberikan atensi, perhatian kepada mereka, mereka semakin menjadi-jadi kelakuan gitu. Jadi lebih baik abaikan saja ya, anggap saja mereka itu nggak ada di muka bumi ini gitu. Maka mereka akan minder dengan sendirinya, mereka akan kehilangan harga diri ya, jati diri mereka gitu, sehingga mereka akan ciut dengan sendirinya dan mereka akan menghilang dengan sendirinya dari peredaran kehidupanmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rezeki Merita Rotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya ya guys. See ya.